Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Hidayah, kelas Reg D, NIM 219010029. Saya akan mempresentasikan tentang nilai tukar fleksibel versus tetap, sistem moneter Eropa, dan koordinasi kebijakan makroekonomi. Kasus untuk nilai tukar fleksibel. Di bawah nilai tukar fleksibel hanya nilai tukar yang perlu diubah untuk mengoreksi ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran suatu negara. Namun dikatakan bahwa lebih efisien atau lebih murah untuk mengubah hanya satu harga, yaitu nilai tukar, daripada mengandalkan semua harga internal yang berubah untuk menghasilkan penyesuaian dalam neraca pembayaran. Alasannya sama dengan alasan untuk berganti ke siang hari, menghemat waktu selama berbulan-bulan musim panas, daripada menjadwal ulang semua acara selama 1 jam lebih awal. Selain itu, harga internal bersifat kaku dan jauh dari fleksibel sempurna di zaman sekarang. Keuntungan kebijakan sistem nilai tukar yang fleksibel juga berarti bahwa negara tidak perlu menyibukkan diri dengan keseimbangan eksternal dan bebas untuk menggunakan semua kebijakan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan domestiknya yang murni, tujuan kesempatan kerja penuh dengan stabilitas harga. Kasus untuk nilai tukar tetap. Pada bagian ini kami mempertimbangkan kasus untuk nilai tukar tetap ini bertumpu pada dugaan tingkat ketidakpastian yang lebih kecil yang diperkenalkan oleh nilai tukar tetap di dalam perdagangan internasional dan keuangan. Pada nilai tukar tetap lebih cenderung mengarah pada stabilitas daripada untuk spekulasi yang tidak stabil. Kurangnya ketidakpastian. Menurut para pendukungnya, sistem nilai tukar tetap menghindari fluktuasi bebas sehari-hari yang mungkin terjadi di bawah nilai tukar fleksibel dan menghambat spesialisasi dalam produksi dan arus perdagangan dan investasi internasional. Menstabilkan spekulasi. Menurut pendukung nilai tukar tetap, spekulasi lebih cenderung membuat tidak stabil di bawah fleksibel daripada di bawah sistem nilai tukar tetap. Dengan spekulasi yang tidak stabil, spekulan membeli mata uang asing ketika nilai tukar naik dengan harapan bahwa nilai tukar akan naik lebih banyak lagi dan menjual mata uang asing saat pertukaran kurs jatuh. Disiplin harga. Nilai tukar memberlakukan disiplin harga pada negara yang tidak ada di bawah fleksibel nilai tukar, atau yang disebut dengan argumen jangkar. Artinya negara dengan tingkat yang lebih tinggi inflasi daripada negara-negara lain di dunia kemungkinan akan menghadapi defisit yang terus-menerus, dan dalam keseimbangannya pembayaran kehilangan cadangan di bawah sistem nilai tukar tetap, karena defisit dan cadangan kerugian tidak bisa berlangsung selamanya. Dilema ekonomi terbuka. Daripada pembahasan sejauh ini, kita dapat melihat bahwa dalam perekonomian terbuka, pembuat kebijakan menghadapi trilema kebijakan dalam upaya mencapai keseimbangan internal dan eksternal. Mereka hanya dapat mencapai 2 dari 3 pilihan kebijakan. 1. Nilai tukar tetap. 2. Internasional tidak terbatas keuangan atau arus normal. 3. Otonomi kebijakan moneter atau kemandirian. Area mata uang optimal, moneter Eropa sistem, dan Uni Moneter Eropa. Pada bagian ini kita mengkaji teori area mata uang optimal, sistem moneter Eropa, dan Uni Moneter Eropa dengan pembentukan Bank Sentral Eropa dan mata uang bersama atau Euro. Teori mata uang optimal. Teori area mata uang optimal dikembangkan oleh Robert Mundell dan Ronald McKinnon selama tahun 1960-an. Kami sangat tertarik pada teori ini untuk menghilangkan konflik mengenai nilai tukar tetap versus nilai tukar fleksibel. Sistem moneter Eropa tahun 1909 sampai dengan tahun 1998. Pada bulan Maret 1979, European Union atau EU, kemudian disebut European Economic Community atau EEC, mengumumkan pembentukan European Monetary System (IMS) sebagai bagian dari pertujuan menuju integrasi moneter yang lebih besar di antara para anggotanya, termasuk tujuan akhir menciptakan mata uang bersama dan bank sentral seluruh komunitas.
Transisi di sekitar moneter pada bulan Juni 1989, sebuah komite yang dipimpin oleh Jacques Delors, Presiden Komisi Eropa, merekomendasikan transisi 3 tahap ke tujuan serikat moneter. Tahap pertama yang dimulai pada Juli 1990 menyerukan konvergensi kinerja ekonomi dan kerjasama Salvatore Situ dalam kebijakan moneter dan fiskal. Tahap kedua disetujui pada pertemuan di kota Maastricht, Belanda pada tahun Desember 1991. Untuk tahap yang ketiga adalah melibatkan penyelesaian serikat moneter baik pada tahun 1997 atau 1999 dengan pembentukan mata uang tunggal dan Bank Sentral Eropa yang akan terlibat dalam intervensi pasar valuta asing dan operasi pasar terbuka. Penciptaan Euro. Pada awal 1999, sistem moneter Eropa menjadi Moneter Eropa Union dengan pengenalan Euro dan kebijakan moneter bersama oleh Bank Sentral Eropa pada 1 Januari 1999. Euro muncul sebagai mata uang bersama untuk mata uang 11 negara kawasan Euro dan Euroland, di antaranya Austria, Belgia, Jerman, Finlandia, Prancis, Irlandia, Italia, Luxembourg, Spanyol, Portugal, dan Belanda. Yunannya telah diterima pada 1 Januari 2001. Inggris, Swedia, dan Denmark memilih untuk tidak berpartisipasi. Kebijakan moneter. Pada tahun 1998, Bank Sentral Euro atau ECB didirikan sebagai cabang operasi dari Sistem Bank Sentral Eropa (ISCB), struktur federal dari Bank Sentral Nasional dan Uni Eropa. Pengaturan papan mata uang dan dolarisasi. Di bagian ini kami memeriksa manfaat dan biaya dari mematok atau memperbaiki negara secara baku nilai tukar dengan membentuk dewan mata uang atau dengan mengadopsi mata uang negara lain. Dolarisasi. Beberapa negara bahkan melangkah lebih jauh daripada membuat CBA dengan mengadopsi mata uang negara lain sebagai alat pembayaran sendiri. Pita nilai tukar pasar dan dapat disesuaikan, merangkak pasar, dan apung terkelola. Pada bagian ini kami memeriksa keuntungan dan kerugian dari nilai tukar hybrid system yang menggabungkan beberapa karakteristik nilai tukar tetap dan fleksibel dalam berbagai derajat. Pita nilai tukar. Nilai tukar aktual di bawah sistem nilai tukar tetap kemudian ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam pita fluktuasi, dan itu dicegah dari bergerak di luar band ini dengan intervensi resmi di pasar valuta asing di bawah nilai tukar tetap yang tidak terikat dengan emas dan dengan pengiriman emas di bawah standar emas murni. Sistem pasar yang dapat disesuaikan. Sistem pasar yang dapat disesuaikan memerlukan penetapan nilai par dan pita fluktuasi yang diizinkan. Dengan kekuatan bahwa nilai par akan diubah secara berkala dan mata uang didevaluasi untuk mengoreksi defisit neraca pembayaran atau nilai kembali untuk mengoreksi surplus. Pasak merangkak. Untuk menghindari kerugian dari perubahan nilai nominal yang relatif besar dan kemungkinan spekulasi yang tidak stabil, bahwa sistem pasak perayapan atau sistem paritas geser dirancang. Di bawah sistem ini nilai nominal diubah dengan jumlah kecil yang diumumkan sebelumnya atau persentase pada interval yang sering dan ditentukan dengan jelas. Manajemen mengambang. Jika spekulasi stabil, nilai tukar masih akan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Maka karena fluktuasi faktor real dalam perekonomian selama siklus bisnis, spekulasi yang tidak stabil dan overshooting akan memperkuat fluktuasi intrinsik ini dalam nilai tukar. Koordinasi kebijakan makroekonomi internasional. Selama beberapa dekade terakhir, dunia telah menjadi jauh lebih terintegrasi dan negara-negara industri telah menjadi semakin saling tergantung. Perdagangan internasional telah terumbuh 2 kali lebih cepat output dunia, dan mobilitas modal keuangan internasional telah
meningkat lebih cepat, terutama sejak awal 1970-an. Hari ini rasio perdagangan internasional terhadap GNP di 7 negara industri terbesar yaitu G7 dua kali lebih besar dari tahun 1960, dan dunia adalah bergerak cepat menuju pasar modal internasional yang benar-benar terintegrasi dan global. Sistem moneter internasional dulu, sekarang, dan masa depan. Standar emas dan pengalaman antar perang. Pada bagian ini pertama-tama kita akan memeriksa standar emas yang beroperasi dari sekitar tahun 1880 hingga pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914. Periode standar emas 1880 sampai dengan 1914. Standar emas beroperasi dari sekitar tahun 1880 hingga 1914. Di bawah standar ini, seperti yang dijelaskan di bagian 16.6a, setiap negara mendefinisikan kandungan emas mata uang dan secara pasif berdiri siap untuk membeli atau menjual emas dalam jumlah berapapun pada harga tersebut. Karena kandungan emas dalam satu unit setiap mata uang adalah tetap. Pengalaman antar perang. Dengan pecahnya Perang Dunia I, standar emas klasik berakhir antara 1919 dan 1924. Nilai tukar berfluktuasi dengan liar, dan ini menyebabkan keinginan untuk kembali ke stabilitas dari standar emas. Pada bulan April 1925, Inggris mendirikan kembali konvertibilitas pound menjadi emas dengan harga sebelum perang dan mencabut embargo ekspor emas yang telah diberlakukan pada pecahnya Perang Dunia I. Adapun beberapa tanggal penting dalam sejarah moneter modern: 1880 sampai 1914 periode standar emas klasik. April 1925 Inggris kembali ke standar emas. Oktober 1929 pasar saham Amerika Serikat ambruk. September 1931 Inggris meninggalkan standar emas. Februari 1934 Amerika Serikat menaikkan harga resmi emas dari US dollar 20,67 menjadi US dollar 35 per ons. Juli 1944 konferensi Bretton Woods. Maret 1947 IMF mulai beroperasi. September 1967 keputusan untuk membuat SDR. Maret 1968 pasar emas dua tingkat didirikan. Agustus 1971 Amerika Serikat menangguhkan konvertibilitas dolar menjadi emas sampai dengan akhir tahun atau sistem Bretton Woods. Desember 1971 perjanjian Smithsonian atau harga resmi emas meningkat menjadi US dollar 38 per ons. Pita fluktuasi yang diizinkan meningkat menjadi 4,5%. Februari 1973 Amerika Serikat menaikkan harga resmi emas menjadi US dollar 42,22 per ons. Maret 1973 sistem nilai tukar mengambang terkelola mulai ada. Oktober 1973 OPEC selektif embargo ekspor minyak bumi dan mulai tajam kenaikan harga minyak bumi. Januari 1976 Jamaica Accord atau perjanjian untuk mengakui pelampung yang dikelola dan menghapus harga resmi emas. April 1978 kesepakatan Jamaika mulai berlaku. Musim semi 1979 kejutan minyak kedua. Maret 1979 pembentukan sistem moneter Eropa. Januari 1980 harga emas naik sementara di atas US dollar 800 per ons. September 1985 kesepakatan Plaza untuk campur tangan menurunkan nilai dolar. Musim gugur 1986 putaran baru negosiasi perdagangan multilateral GATT dimulai. Februari 1987 perjanjian Lords untuk menstabilkan nilai tukar. Oktober 1987 bursa efek New York runtuh dan menyebar ke saham lain pasar di seluruh dunia. 1989 sampai 1990 reformasi demokrasi dan pasar dimulai di Eropa Timur dan Jerman. Reunifikasi terjadi.
Desember 1991, Perjanjian Madrid menyetujui seruan agar Uni Eropa pindah menuju Serikat Moneter pada tahun 1997 sampai 1999. Desember 1991, Uni Soviet dibubarkan dan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka CIS terbentuk. September 1992, Inggris dan Italia meninggalkan mekanisme nilai tukar. 1 Januari 1993, Uni Eropa menjadi pasar terpadu tunggal. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.